Lagu itu misteri. Terus kalau untuk dunia digital sekarang, kita bikin konten juga itu salah satu misteri ya. Kalau saya pergi nih, nggak ngomong tuh, marah, ayo. Iya. Padahal kan sayanya lupa ya. Lagi marah gitu, gimana Ya ngerayu? saya dengerin aja. Merayu-rayu gitu nggak, Pak? Ya adalah jurus-jurusnya. Selamat malam pemirsa cumi-cumi.com dimanapun berada. Senang sekali hari ini akhirnya kita balik lagi ke spesial interview. Nah, dari sekian banyak tamu saya yang pernah kesini, malam ini saya kedatangan tamu spesial, seorang wanita cantik dari Serang, Banten. Hari ini langsung dari Serang loh. Kita sapa aja Mbak Tita, selamat malam. Selamat malam, Akhirnya Bang nyampe ya, Vincent. Mbak ya? Alhamdulillah. Jadi Hujan. ya? Oke, dari Serang. Iya. Dari Serang. Mbak Tita pernah berjaya lah di dunia dangdut ya. Kayak apa? Tahun berapa dan seperti apa ceritanya dulu waktu di dunia dangdut? Kalau saya sih dulu waktu itu album ya, masih album Iya, gitu masih kan. album. Kalau sekarang kan single gitu kan, 1 album, 2 album. Nah dulu itu sempet hits lagunya waktu itu Goyang Asoy. Goyang Asoy. Gitu kan, dan waktu Goyang Asoy itu juga banyak yang rilis juga kan gitu. Oke, yang dibilang ini mirip Inul Daratista sampai diundang ke stasiun TV swasta itu ya, Mbak? Oh itu sih sempat waktu itu yang tahun berapa ya, lupa ya, yang kemarin-kemarin ini sih, maksudnya tahun-tahun yang 2020-an kayaknya ya. Betul. Gitu. Zaman Mbak Tita itu kalau mau manggung itu harus pergi kadang keluar kota sampai keluar Jawa. Sampai ke luar negeri juga, ke Singapura waktu itu ya, ke Hong Kong juga. Jadi menghibur TKI yang ada di sana, tapi ya yang datang itu ya orang-orang Indonesia juga. Seheboh apa Mbak manggung di Singapura? Heboh banget karena mereka itu kan haus hiburan. Oh iya. Peminat dangdutnya kan banyak ya gitu. Oke. Mbak, sekarang dunia musik kita agak bergeser ya karena gara-gara digital kan. Betul. Kalau Mbak bandingkan zaman Mbak Tita dulu sama sekarang gimana? Jauh beda dong. Kalau sekarang kan apa-apa memang digital. Kalau di zamannya saya kan mungkin harus suara itu utama ya, gitu. Suara harus bagus. Nggak ada manipulasi teknis lah ya. Kalau sekarang ini kan digital, udah suara agak-agak fals, udah dipoles aja udah bagus kan gitu. Nggak ada apa yang originalitasnya udah gitu kan sekarang. Dan memang untuk sarananya juga udah banyak digital, apalagi 2025 ini udah banyak ininya kan. Fasilitas teknis untuk wadahnya gitu. Kalau dulu kan memang suara, terus kita harus datang ke studio gitu kan, bawa demo suara kadang-kadang kan gitu kan, ke studio gitu. Effort banget itu ya. Iya kan belum ada YouTube, cuman adanya kaset ya. Iya, di mana ada produser kita berusaha manggung di situ. Betul, berproses. Kalau sekarang kan udah ada wadahnya kan gitu. Kita ibaratnya punya potensi, ada modal, udah kita bisa bikin channel gitu kan. Nggak harus sewa studio, di rumah aja jadi. Iya. Ada yang rekaman di dapur pula ya. Betul. Dulu awalnya masuk ke dangdut itu gimana ceritanya? Bakat sendiri atau ada yang ngarahin atau gimana, Mbak? Enggak, itu otodidak sih. Wah, ini tipe-tipe penyanyi lama nih kayak gini. Otodidak. Iya. Jadi masuk studio itu takdir ya Mbak ya. Iya betul. Bahwa kita itu udah punya ini sendiri, bukan karena di setting di apa. Nggak ada. Terus dari Serang, terus ada tawaran nanti rekaman ya ke ini gitu kan. Kadang-kadang kita udah dikasih demo nih lagu, nggak taunya udah dibawain orang ya, belum rezeki ya. Dan itu dulu
sering loh orang Waduh sering penyanyi-penyanyi banget, cerita begitu. sering banget. Kita datang nih Mhm, bawa demo, mhm. oh nggak bisa, ternyata Iya. dia nyanyiin orang Udah lain. dinyanyiin gitu kan, ya udah kan itu kan belum rezeki kita juga Bukan gitu. soal rezeki, kalau sekarang itu copyright loh Mbak. Oh iya, betul Bisa kalau dulu kan dituntut, belum ini rezeki lagu juga saya kan. nih gitu kan. Wah belum rezeki juga nih kayaknya nih albumnya untuk saya gitu. Oh. Nah, ini udah nih kayaknya nggak cocok deh buat kamu gitu. Hmm. Terus akhirnya dikasihkan beberapa penyanyi gitu. Kalau sekarang kan mau ininya ada ya di aplikasi-aplikasi Iya. nyanyi-nyanyi gini udah tinggal posting gitu Posting. kan, udah gitu Bikin kan. YouTube sendiri, akun Bikin YouTube sendiri, sendiri, nggak akun bayar pula sendiri. ya kan? Betul, heeh. Wis, Tinggal hokinya aja kan. benar. Tinggal meledak, banyak Betul. penontonnya, udah. Iya, view-nya banyak. Walaupun hanya satu lagu. Karena lagu itu misteri ya. Yes, wah Betul kan? ini penting nih, ini Iya, penting. artinya lagu itu misteri. Terus kalau untuk dunia digital sekarang, kita bikin konten juga itu salah satu misteri ya. Bukan yang ibaratnya settingan atau kita naikkan viewers kan enggak gitu. Kalau udah lagu itu udah enak didengar, mungkin ke telinga-telinga yang lain juga pasti sama gitu. Kadang-kadang ini lagu bagus nih ya, filenya dapet ini. Tapi ya kalau belum hokinya juga kan susah. Tapi kadang-kadang lagu ini nggak disangka-sangka tiba-tiba ngebum gitu Nah, kan. iya. Kalau zaman dulu Ngebum, ngebom iya, gitu. ngebum. Kalau zaman sekarang Viral. viral. Kan Mbak Tita sempat berkibar dengan lagu Goyang Asoy tadi itu ya. Iya. Itu lagu keberapa? Kan tadi katanya lagu tuh Hmm. misteri kan. Tuh. Ada sebelumnya itu Segalanya Bagiku. Terus waktu itu Goyang Asoy itu sempat hit juga. Ngebumnya di Goyang Asoy itu. Iya, sama Masa Bodoh juga. Oke. Di 2007 waktu itu Masa Bodoh. Nah, buat teman-teman penyanyi yang sekarang yang mungkin kita percaya mereka juga punya effort ya kan. Betul. Tapi kan karena dimudahkan oleh dunia digital, Iya. mereka punya banyak akses dan lain-lain gitu. Aksesnya. Kalau Mbak Tita dulu pengalaman paling buruk apa ketika coba demo dan lain-lain tuh? Banyak ditolak. Dari rekaman sini, produser sini ditolak, tiba-tiba ada jalan waktu itu Mukhtar B ya kayak kalau nggak salah kan datang ke rumah saya gitu, yang lagu Goyang Asoy itu sempat Dia ke bawa rumah. lagunya. Iya gitu. Kenapa dia pilih Mbak Tita waktu itu? Apa katanya? Ya udah jalannya mungkin ya ini kayaknya. Oh gitu. Gitu. Tapi dia dia udah kenal Mbak Tita sebelumnya, pernah dengar? Enggak. Oh ya. Waktu itu ada yang ngenalin gitu. Kan dangdut emang ini nggak ada matinya. Heeh. Sekarang cuma di permak aja, jadi remix, Dari jadi masa apa? ke masa Ya. ya. Nikmatnya dangdut di zaman Mbak Tita itu apa? Senengnya tuh dari manggung gitu kan, show ke tempat sini, Iya. dari Sabang sampai Merauke gitu kan, bahkan sampai ke Papua juga gitu kan. Tidur tuh beberapa jam, nanti kita udah landing ke tempat ini gitu kan. Gitu itu senang, terus banyak teman-teman juga, akhirnya kan jadi sambung silaturahmi gitu. Paling jauh kemana? Dari Sabang sampai Merauke itu Papua, Sorong, Manokwari, Kerinci. Iya, pokoknya muter aja waktu di Sorong itu kan lagi pilkada ya. Oh, Pilkada kan lagi rame-ramenya gitu kan. Terus penggalangan massa gitu ya. iya, naik pesawatnya itu ini banget, Capung. kelihatan banget. Iya, udah baca-baca aja ya. Gitu. Terus di sana itu kan disambut tuh sama orang-orang sana itu kan ini banget ya gitu, antusias banget kalau ada betul. ini Hiburan. ada hiburan. Artis ibu kota ya kan terus pengumumannya. naik mobil yang Bak. woro-woro. Kita bilang mobil auto truck. Iya. Gitu sih. Itu jauh perjalanannya. Perjalanannya ya jauh juga. Zaman itu ya. Zaman itu. Jalanan pasti belum kayak sekarang kan. Iya, nanti kalau kita pulang tuh yang undang itu ngasih sarden, ngasihin, wah ini banget. Dari sana. Iya. Oke, sempat ini main ke rumah-rumah orang asli gitu enggak?
Enggak sih. Oh, Enggak. pasti di hotel ya, Iya, terus di dijemput. hotel. Diarah keliling nggak, Mbak? Iya Biasanya kan itu, gitu kan. heeh. Oh, jadi jadi Diarak. ikut apa, pawai gitu ya? Pawai, Pawai iya, keliling pawai, kota. heeh, Biasa kalau keliling, kampanye kan gitu. iya, keliling Naik kota. mobil terbuka. Iya, yang terbuka Hmm. itu, dada-dada. Seneng sih. Tapi itu yang nggak dialamin sekarang. Enggak. Merasakan crowd yang real. Ya mungkin kalau sekarang kan orang, aduh nggak mau nih nanti debu apa Iya. gitu kan ya. Kalau dulu kan seneng Kalau aja. sekarang Tidak suara mengenal skincare juga kan. Jadi kalau ada ya. terik matahari juga udah seneng-seneng Hati-hati ngomong aja. skincare loh, Mbak. Kan maksudnya zaman sekarang kan. Kalau dulu kan, wah mau muka ini. Ah, Kalau zaman sekarang kan, aduh ini muka ah. hitam sedikit harus gimana Ya, ya soalnya kan gitu. mereka itu nggak semua, Iya. tapi umumnya artis kamera. Maksudnya Heeh. yang ada depan mereka tuh cuma kamera. Mm-mm. Crowdnya bisa pakai suara mesin, ya kan, tepuk tangan juga gitu. Kalau Betul. mau di insert itu semua mainan Mainan editing. digital. Kalau dulu kan ngerasain crowd yang real itu Mm-mm. luar biasa ya, Mbak. Iya, karena penggemar dangdut kan ya, Hmm. pelosok-pelosok gitu. Iya. Biasanya gitu. Zaman itu Mbak Inul lagi jaya-jayanya ya. Iya, waktu itu sih. Pernah Dangdut. bareng Mbak Inul? Ya. Waktu itu kalau nggak salah diundang salah satu stasiun TV. Oh, Iya. yang katanya karena mirip Mbak Inul itu. Betul, katanya mirip. Saya juga ya namanya perempuan ya, cucu Adam dan Hawa, Iya. pasti ada mirip-miripnya. Tapi sekilas emang mirip sih. Masa sih? Sekilas. Gitu. Terus ketemu Mbak Inul gimana ceritanya? Iya. Ramah, welcome. Iya. Dan dia nggak ngartis, Betul. apalagi sok ngartis. Iya. Saya nggak sering ketemu dia, tapi begitu ketemu orangnya ramah, hangat gitu, nggak beda-bedain orangnya. Iya. Waktu itu Mbak Tita posisinya masih juniornya Mbak Inul. Iya, karena kan beliau juga kan humble ya. Iya. Jadi kitanya juga nggak ada jarak gitu. Oke. Yang paling berjasa di karir Mbak Tita siapa? Ibu saya pastinya ya, karena mendoakan saya. Oke. Gitu kan. Saya pikir tadi ibu yang latihin vokal gitu. Enggak, saya bisa, maksudnya tanpa ada yang melatih. Gitu. Prosesnya kayak nggak bilang proses ya. Gimana Mbak Tita sadar bahwa gue bisa jadi penyanyi ini? Nyanyi sendiri aja, terus kayaknya bisa nyanyi deh kamu ya gitu. Terus ikut, kalau mungkin sekarang tuh festival ya. Kalau dulu kan lomba-lomba daerah, kecamatan, kabupaten gitu. Terus menang terus kan, juara 1 di Serang, di Cilegon, di Merak waktu itu. Ngikuti lomba-lomba itu. Habis itu ada panggilan-panggilan nyanyi gitu. Oke. Honor pertama berapa? Honor pertama 15.000. Tapi kan seneng banget. Sekarang ya. beli bakso yang nggak cukup kayaknya. Kan beda ya. Iya ya. Emasnya juga, dolarnya udah beda 2025. 15.000 zaman itu ya. 15.000, iya. Beli apa aja itu, Mbak? Beli apa ya? Ya pokoknya disyukuri aja sih. Tidak melihat dari nilainya, tapi udah dipanggil nyanyi juga udah seneng. Itu 15.000 paling gede. Waktu masih merintis itu. 50, 75, terus itu udah gede. naik gitu. Wah, ini uang jajannya Ray kayak enggak cukup segitu Kan ya kalau masih, ke zaman sekarang ya. Masih manggung-manggung itu kan. Di sana kan di Serang. Di Anyer gitu. Ray, jajanmu berapa, Ray? Honor mau 75.000 loh. Dan itu manggung berapa lagu, Mbak? Kalau dulu kan nyanyi itu beberapa lagu gitu kan, masih pemula-pemula itu ya. Ditawain anak YouTuber sekarang. 75.000 beberapa lagu. Iya. Transport, akomodasi gimana? Kan deket rumah. Oh, masih sekitaran Serang kota. Oke. Iya. Tapi kalau keluar Serang? Beda. Beda ya. Iya. Cepet lah ya. Naik 25.000. Waktu masuk dapur rekaman, siapa yang paling berjasa gitu?
mengenalkan Mbak ke dunia profesional. Kalau tadi kan nyanyi-nyanyi mungkin artis sekota Serang gitu. Kalau udah masuk dapur rekaman kan itu bukan main-main loh dulu. Karena banyak orang yang bisa nyanyi tapi belum tentu masuk dapur rekaman. Ya. Nah, Bang Sandi. Bang Sandi. Sandi Sulung. Pencipta lagu Kumbang-kumbang di Taman. Jangan kau. Halo Iya. Bang Sandi, sehat-sehat ya. Karena Oke. Last Contact juga. Oh. Dia yang bawa Mbak. Iya, beliau. Sampai Dari mana datang dia ke tahu? rumah. Sama almarhum Alip Alsera juga yang udah meninggal. Ya. Almarhum. Iya. Jadi Bang Sandi ini dari Kang Alip bawa ke Jakarta. Itu album. Album. Dulu album ya enggak. Minimal berapa lagu dulu? 7. 12 lagu. Kalau kaset tuh side A, side B. Iya, betul. Itu zaman kaset apa udah? Kaset. Wah. Ya emang harus 12 lagu. Iya. Orang nggak mau beli kalau cuma berapa lagu ya kan? Betul. Alhamdulillah waktu itu kan masuk-masuk TV, udah seneng banget ya kan. Album yang pertama itu kan Segalanya Bagiku. Terus namanya kan Tita Nurwati ya. Iya. Terus ada yang memberi nama nih almarhum Babe Jupari juga. Dikasih namanya Tita Rizky ya. Biar berkah, tambah berkah namanya nih, Rizky. membawa Rizky gitu. Barang berharga pertama yang pernah dibeli dari kemakmuran yang berubah itu. Uang ya, kumpulin uang sedikit-sedikit biar punya mobil, kredit mobil. Kredit ya? Iya. Masih ingat mobil apa dulu zaman itu? Enggak apa-apa disebutin. Enggak apa-apa. Waktu itu Taruna ya. Taruna. Iya. Kredit 2 tahun. Wah itu termasuk mobil bagus loh zaman itu ya Taruna. Dapat nyanyi. Oke, kredit 2 tahun. 2 tahun. Karena biar dari Serang ke mana? Dari Serang ke Jakarta biar nggak naik taksi lagi maksudnya tuh. Kalau dulu kan masih taksi ya. Karena manggungnya udah nggak di Serang doang ya. Udah masih keliling, kadang ke Bandung, kemana gitu kan. Beli apartemen di Jakarta. Ya alhamdulillah ada. Luar biasa. Walaupun sedikit, yang penting kan manfaat berkah. Tapi emang beberapa penyanyi yang mereka tahu perjuangannya seperti apa, jadi ketika mereka sukses tuh gak hambur-hambur gitu, tahu ya kalau memang beli mobil karena butuh mobil, bukan karena mau pamer-pamer ntar beli sesuatu ya, karena kan kebutuhan. Betul. Bukan keinginan ya. Bukan keinginan. Kalau misalnya capek bolak-balik ya beli apartemen, bukan karena kan fasilitas untuk kita sendiri. Benar-benar gitu. Untuk jadi mereka mau, karena dulu kan mobile lumayan ya Mbak ya. Jaraknya terus apalagi di Jakarta kan macet. Betul. Makan waktu juga kan. Kan udah punya album, kemakmuran berubah, tiba-tiba nggak eksis lagi. Gimana ceritanya? Sebenarnya kan bukan nggak eksis lagi ya, tapi kan suami bilang fokus sama rumah tangga. Jadi kan ya udah, namanya seorang istri kan. Kitanya harus manut gitu kan. Ketika menikah, Mbak Tita Rizky merasa ya udahlah, apalagi yang gue cari emang di dangdut kayak saya udah selesai gitu. Bukan selesai, maksudnya saya udah mencapai tingkat yang inilah. Kalau memang saya harus berumah tangga emang udah saatnya gitu. Karena kan setelah menikah itu kan suami bilang harus fokus dengan rumah tangga, dengan anak, ya mau nggak mau kan kita berumah tangga harus salah satu dikorbankan gitu kan. Toh saya juga di nyanyi kan ya udah cukup tahu, dan pengalaman nyanyi juga udah rasa cukup kan gitu. Kalau memang suami belum meridoi saya untuk nyanyi, ya saya nggak bisa memaksa kan. Gitu. Dan benar-benar patuh sampai sekarang ya. Insya Allah. Sama suami untuk ya emang di sini batasan saya udah. Iya. Gitu. Pernah merasa boleh nggak sih gue balik lagi gitu? Terus minta izin ke beliau. Ya kalau izin kan pasti kan.
Kalau kita udah menikah kan orang tua juga kan harus nomor kesekian ibaratnya. Kita kan harus lebih patuh ke suami. Wah, gitu. gila ini. Gitu. Sempat minta izin lagi, boleh dong saya nyanyi lagi gitu. Suami saya sih bilang ya tanpa mengganggu fokus ke anak gitu kan, cuman ya udah lebih baik fokus ke anak aja deh gitu, apalagi kan anaknya perempuan juga satu-satunya gitu kan, gitu. Dan katanya ini bawa bakatnya Mbak Tita, jago nyanyi juga. Bisa sih, semua orang bisa nyanyi. Bang Wilson juga kan bisa nyanyi juga. Nggak bisa nyanyi yang bener Mbak. Kalau buat manggung Bisa. penontonnya kabur semua nanti. Tapi ada bakat ke sana. Ya Si bisa Putri. lah, sedikit-sedikit bisa nyanyi. Bukannya katanya pernah punya album? Iya punya single Punya juga, cuma setelah udah remaja ini udah punya dunia yang lain. Maksudnya udah dengan kesibukannya sendiri gitu. Wah hebat nih, malah di orientasinya bukan ke ini ya, ke jalur karir yang sebagai penyanyi atau artis gitu ya? Tidak, Fokus di pendidikan. pendidikan aja. Kan udah mau sekarang ini udah insya Allah mau naik sekolah SMA ya, kelas 10 ya. Wah udah remaja. Jadi biar fokus di belajar aja. Orang kalau biasa sibuk terus tiba-tiba harus di rumah, pening nggak Mbak? Enggak. Awalnya ya? Enggak juga sih, menikmati aja. Kan berproses juga. Gitu. Terkecuali saya suruh diem di rumah, pasti saya berontak dong. Ini kan enggak. Iya. Menikmati hidup aja, mensyukuri gitu. Lingkungan sosial masih inilah Iya. ya. Gimana mengisi hari-hari itu selain pastikan ngurus anak, ngurusin rumah, Ada kerjaan ngurusin juga. Jadi ada kesibukan juga gitu. Jadi enggak yang vakum di rumah aja. Enggak benar-benar gua ibu rumah tangga doang gitu. Enggak, iya. Kalau suami sendiri supportnya kayak apa Mbak? Sangat support banget dalam hal apapun. Gitu. Tapi kalau nyanyi lagi nggak support. Masanya juga kan udah beda ya. Iya sih, betul. Masanya gitu. Tapi Mbak Tita di posisi yang sekarang di mana orang bisa nyanyi dari mana aja, peluangnya, aksesnya, medianya bisa bikin sendiri dan lain-lain. Merasa beruntung nggak Mbak bahwa Mbak pensiun sebelum masa yang begitu terbuka ini ada? Pasti kalau beruntung, alhamdulillah beruntung, artinya kan sudah melewati itu gitu kan, karena sekarang kan udah masanya juga berbeda. Hikmahnya sih pasti banyak. Kan setiap kehidupan itu kan kita itu harus banyak mensyukuri, entah suka maupun duka gitu. Jadi yang hikmahnya itu yang baik-baik aja yang kita ambil tentunya, yang baik-baiknya buat kita. Gitu. Ujian rumah tangga? Kalau ujian rumah tangga semua pasti. Ya. Iya. Itu Emang pasti. abang nggak ada ujian? Pasti. Ujian terus Mbak. Ujian nggak terus naik-naik kelas. Nggak naik-naik kelas. Ujian itu pasti ada, namanya juga kan rumah tangga ya gitu. Kalau nyari sosok pasangan yang sempurna atau istri yang sempurna maupun suami yang sempurna, kelihatannya nggak ada ya? Ada nggak? Nggak ada kan? Idealnya. Iya. Gitu, ideal kan. Doang. Karena kesempurnaan kan katanya milik Allah. Jadi walaupun kita mengarungi rumah tangga, ada yang tidak sempurna, ya mungkin seperti saya juga kan sebagai istri, banyak kekurangannya. Sifat ketidaksempurnaan itu pasti ada gitu. Suami juga. Tapi kan dalam rumah tangga itu kan ada plus minusnya. Gitu ya. Kalau minus-minusnya sedikit-sedikit, tapi plusnya banyak, ya udah nggak apa-apa ya. Dipertimbangkan ya. Betul. Tapi kalau minusnya lebih banyak, plusnya dikit. Udah ya, mundur ya. Buat apa gitu ya. Tapi semua pasti begitu. Tapi untuk saya pribadi sih alhamdulillah nyaman, bahagia, suami juga sayang sama saya, terus anak juga kan perempuan tuh Bang ya. Jadi lebih kayak temen. Saya tuh bestinya anak saya. Sekarang itu kemana-mana jalan, kemana-mana tuh sama anak saya. Gitu. Karena suami Koheri kan sibuk ya.
Kalau suami saya kan paling tanya di mana ini nanya anaknya gitu kan. Kita kemana kalau lagi nggak ada di rumah ya, gitu. Suami saya juga orangnya kan nggak protektif gitu. Protektif. Pro Iya ya. protektif. Nggak. Keren ya. Iya. Gitu. Romantis juga. Romantis lah, bercanda. Kalau Wassalam. bercanda Ya, gitu. kalau sama bercanda anak saya tahu, Koeri lucu orangnya. Kalau di rumah banyak kayak apa? bercandanya. Iya, tahu saya tahu. Iya. Saya kalau ketemu Koeri itu di Surabaya atau via telepon tuh pasti ketawa terus. Itu kita bercanda terus, menghidupkan suasana dan lain-lain itu gimana? Seperti apa dia? Iya, pokoknya hal-hal yang menurut dia gitu kan, ada yang serius, nanti dibuat canda jadinya akhirnya ketawa, lumer kan gitu. Suasananya jadi nggak terlalu serius lagi. Kan Koeri itu bisnisnya lumayan rame dan itu masih di dunia entertain juga kan. Banyak bidadari, banyak pangeran-pangeran gitu. Udah cemburu gak? Kalau nggak cemburu kan nggak sayang dong, nggak cinta dong, iya kan? Kalau nanti bertanya-tanya suami saya bertanya-tanya, kenapa lu nggak cemburu sama gue gitu? Iya. Ya cemburu wajar lah, marah juga wajar, manusiawi. Yang penting pada tempatnya marah, jangan tiba-tiba ujug-ujug marah nih ada apa bini gue nih, stres apa ya gitu. Nah, jadi yang kira-kira ini tuh nggak terlalu kayak dibawa serius gitu. Dia tahu nggak kalau Mbak Tita marah, lagi marah? Tahu lah pasti, karakter namanya suami istri itu pasti tahu. Biasanya dan punya salahnya juga. Si suami punya salah nih. Bini gua marah gini ya, ya udah kayak gini nih biar nggak marah. Besok gitu. Hujan kado nih gitu. Atau apa? Dia cara membujuknya kalau Mbak Tita lagi marah itu gimana? Kalau lagi ngambek gitu ya. Kalau dulu ngambek, kalau sekarang nggak ada ngambek-ngambekan. Tahu piring melayang aja atau gimana? Nggak ada. Bercanda. Kalau Mbak Tita lagi ngambek atau pokoknya lagi marah gitu, jurus rayunya gimana biar wah kayaknya istri gue lagi marah ini. Gimana? Gua mau bongkar dia sekarang di sini. Coba. Apa Enggak dia? sih, cuma paling saya kalau ini minta maaf paling. Wah. Maaf ya mau tanya nih, bener nggak sih gitu, kayak gitu-gitu doang dalam hal apapun ya. Itu gitu, Mbak Tita yang nanya. Oh, terus dia jelaskan. Ya kalau umpama suami lagi ada kerjaan atau apa, paling saya kasih masukan, maaf ya Pak kalau kayak gini gimana, ataupun umpama ada hal-hal lain, saya juga minta maaf ya mau tanya nih, bener nggak sih kayak gini-gini gitu. Oh, setelah itu selesai. Iya udah. Gitu. Hebat. Humor-humor aja sih. Iya emang banyak ngelawaknya. Koeri. Tapi kalau hal apa yang bikin dia paling marah, yang marah banget itu? Kalau saya kayak ketemu rekanan gitu, telat jamnya, itu saya dimarahin. Oh dia duduk didikan di barak militer, disiplinnya begitu. Iya. Aku waktu ke Surabaya itu kayak udah diatur jamnya. Nanti kita jam 7 segini aja. Itu benar-benar loh Mbak. Jadi kita datang naruh tas, beliau udah di lobi. Mas Vincent kita mau udah turun, nggak pakai basa-basi, ngobrol bentar doang ke klub di Bluefish, ya kan? Habis itu selesai wawancara pulang mandi. Jadi kita kayak orang barak Mbak. Jadi waktu Mbak Tita tadi bilang disiplinnya tinggi emang ya. Yang bikin dia Koeri itu, wah ini kayaknya kalau ini marah banget itu. Apa aja? Salah satunya kalau saya pergi nih nggak ngomong tuh, marah, ayo. Padahal kan sayanya lupa ya, padahal kan deket-deket aja, deket rumah. Ini di mana ini? Gitu nggak ngomong, nggak ini ya maaf lupa, kan ada lupanya juga ya kadang-kadang tuh. Tapi sekarang udah nggak, belajar dari kesalahan saya sendiri supaya suami juga kan nggak marah gitu. Jadi mau kesini ya mau kesini ya. Gitu. Kalau itu dulu. Lagi marah gitu gimana ngerayu? Ya saya dengerin aja. Oh, gitu. Enggak ada merayu-rayu gitu enggak apa? Ya ada lah jurus-jurusnya. Enggak sih, maksudnya biasa aja sih. Tapi apa kan orang pasangan tuh ada yang mau marah-marah aja.
di rumah tangganya Mbak Tita sama Ko Heri itu ada nggak rules? Kalau lu marah nggak boleh depan anak atau apa gitu ada? Oh, kalau saya nggak pernah sih ya kalau di hadapan anak nggak pernah. Heri anak Enggak. yang berbahagia, Heeh. nggak pernah lihat orang tuanya ribut Enggak, gitu. enggak. Kalau Ko Heri ke anak gimana sih? Kan anak cewek ini, pasti disayang banget dong. Anak Iya. papa ini. Ke anak ya pasti sayang lah, namanya orang tua ke anak sayang. Dan anak saya juga deket gitu. Kan kadang-kadang kita laki-laki nih banyak hal yang kita tebus, Mbak. Tebus waktu sama anak ya kan. Karena kita sering keluar, jarang bareng anak gitu. Ada kan laki-laki yang begitu ketemu dimanjain, dibeliin apa-apa gitu. Ko Heri seperti itu, bukan? Banyak menasehatin sih ke anak tuh. Oh. Iya. Lebih ngayomi gitu. Lemah lembut berarti ya Ko Heri. Lemah lembut kalau ke anak. Bersama Ko Heri itu kebahagiaan seperti apa yang Mbak Tita rasakan? Nggak bisa digambarkan, hanya saya yang tahu. Dalam banget ini. Menikmati, mensyukuri. Menikmati, mensyukuri, sangat bahagia. Alhamdulillah. Kasih aja 3 tips dalam rumah tangga, Mbak. Saling percaya, saling menghormati, saling menyayangi. Oke. Gitu nggak sih? Iya, karena udah 2 orang berbeda harus saling sih. Dan saling memaklumi pastinya. Oke, nah ini yang agak susah ini di beberapa pasangan saling memaklumi ini agak susah ini. Apa yang masih ingin dilakukan ke depan bersama Ko Heri? Pasti salah satunya itu kan kita tanggung jawab untuk anak ya gitu. Karena orang tua ke anak itu kan bukan ingin membahagiakan, tapi ingin mendidik anak supaya bermanfaat besoknya. Yeah. Yang kedua mungkin dengan usaha-usaha barunya suami juga atau dengan usaha saya juga. Kan Mbak Tita punya usaha sendiri. Pernah gak diminta bantu apa gitu di usahanya Ko Heri? Kalau untuk usahanya suami itu kan beliau udah menguasai sendiri ya, udah tahu ya, hatam, udah hatam dengan lahan bisnisnya. Kalau saya cuma support aja, mendoakan. Suami yang support saya dong. Oh gitu. Iya. Kalau beliau udah nggak perlu disupport. Nggak perlu, iya. Oh, udah jagoan dia di situ. Udah masternya. Emang, dan bener loh, Mbak Inul aja akuin itu. Dari semua bisnis hiburan di Surabaya yang bertahan itu ya Bluefish itu ya bisnisnya bukan Ko Heri suhu itu. Lagi masternya. Iya. Kalau disupport saya nanti apaan ini? Takutnya nggak berkenan kan? Salah lagi. Salah lagi. Jadi udahlah, ini aja support, mendoakan aja. Oke, Mbak Tita, doa Mbak Tita untuk keluarga apa sekarang yang terakhir? Dikasih sehat, usia yang berkah, lancar, barokah gitu. Oke, terima kasih Mbak Tita sudah mampir di studio. Mudah-mudahan pemirsa cumi-cumi.com mengambil hikmahnya. Setiap orang itu punya jalan hidupnya sendiri. Mudah-mudahan cumi-cumi.com ada kesempatan nanti ke Surabaya atau ke Serang. Kita akan bertamu ke tempatnya Mbak Tita. Iya, terima kasih Bang Vincent. Siap. Saya Tita Rizky. Alhamdulillah, biasanya cuma lihat di YouTube nih. Alhamdulillah sekarang malah diundang cumi-cumi.com. Sama-sama Mbak. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih juga udah berbagi cerita ke pemirsa kita cumi-cumi.com. Mudah-mudahan nanti kita punya cerita lagi, bisa di sini, bisa di mana-mana. Di mana aja, di Serang juga bisa. Kali aja sewaktu kita mau main ke Serang, boleh. Bisa ngobrol di tempat Mbak Tita. Iya, nanti main ke Serang ya. Siap. Ada sate bandeng. Wow, sate bandeng. Kan Bang Wisang pernah ke Serang. Iya, kan? kemarin saya dibawain satu tuh. Iya. Enak loh, Mbak. Sate bandeng benar. Jadi pemirsa, kita tunggu undangan dari Serang. Nanti kita makan sate bandeng. Pemirsa nonton aja yang makan saya dan tim. Selamat malam, sampai jumpa di episode selanjutnya.